Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Frank Endang Sari. Kali ini saya akan membagikan materi untuk kelas 2, yaitu mengenai karakteristik wilayah Indonesia. Jadi, di dalam karakteristik wilayah Indonesia ini terbagi dua karakteristik wilayah, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Satu-satu kita bahas mengenai daratan. Apa sih itu daratan? Daratan adalah wilayah permukaan bumi yang tidak digenangi air. Nah, itulah daratan. Yang termasuk atau yang meliputi wilayah daratan yang pertama adalah pegunungan. Apa beda pegunungan dengan gunung? Kalau pegunungan itu dia terdiri dari beberapa gunung, sedangkan gunung itu adalah satu gunung. Pegunungan merupakan sebuah dataran yang menjulang tinggi dari sekelilingnya. Dia lebih tinggi dari sekelilingnya. Itulah pegunungan. Pegunungan itu sendiri merupakan rangkaian dari beberapa gunung. Nah, itu termasuk dari daratan, wilayah daratan. Yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas yang letaknya di daerah pegunungan yang terbentuk karena hasil erosi dan sedimentasi pengendapan yang terjadi selama ratusan tahun lamanya. Dataran tinggi ini juga bisa terbentuk dari bekas kaldera yang tertimbun material dari letusan gunung di sekitarnya. Nah, jadi sebuah area bisa disebut dataran tinggi kalau punya ketinggian minimal 700 meter dari permukaan laut. Jadi ada syaratnya. Sesuatu itu bisa dikatakan dataran tinggi. Itu tadi kalau punya ketinggian minimal 200 meter dari permukaan laut. Yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang mempunyai ketinggian 200 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Jadi dataran rendah merupakan dataran yang banyak ditemui di Indonesia karena banyak digunakan untuk daerah pemukiman, sehingga sangat cocok untuk pemukiman warga. Contoh dataran rendah apa saja yang ada di Indonesia? Adalah dataran rendah Cianjur di Jawa Barat contohnya. Dataran rendah di Indonesia terdapat sangat luas, memanjang di Pulau Sumatera bagian timur, Pulau Jawa bagian utara, sebagian besar Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua bagian selatan. Jadi dataran rendah itu di Indonesia kebanyakan di dataran rendah Pulau Sumatera bagian timur, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Papua. Itu untuk dataran rendah. Lembah. Lembah merupakan bentang alam yang sangat luas. Bisa mencapai ribuan kilometer persegi yang dikelilingi oleh pegunungan ataupun perbukitan yang terbentuk dari beberapa proses geologis. Itulah lembah. Beberapa lembah dengan pemandangan yang luar biasa di Indonesia. Di antaranya adalah Lembah Sianok, itu contohnya di Sumatera Barat, Lembah Baliem di Papua Barat, dan Lembah Pantunan di Bali. Nah, itu untuk karakter yang meliputi dataran rendah. Dan selanjutnya, wilayah di dataran Indonesia memiliki tanah yang subur sebagai akibat dari hujan yang teratur dan banyak gunung berapi. Hal itu membuat Indonesia memiliki beragam jenis tanah, mulai dari tanah humus, itu tanah yang paling subur, tanah aluvial, tanah vulkanik yang dihasilkan oleh gunung meletus, regosol, tanah gambut, laterit, litosol, dan tanah kapur. Inilah yang mengakibatkan Indonesia banyak tanah subur, itu karena itu tadi curah hujannya cukup sinar matahari, cukup curah hujannya.
Yang kedua, karakteristik wilayah Indonesia atau karakteristik wilayah itu yang kedua yaitu perairan. Adalah bagian dari permukaan bumi yang menempati wilayah yang luas dan digenangi oleh air. Di mana Indonesia ini memiliki perairan yang sangat luas, bahkan mencapai dari 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayah ini meliputi selat, teluk, sungai, dan danau. Jadi yang termasuk dari perairan ini termasuklah danau, sungai, laut, selat, samudra, teluk, itu termasuk dari perairan. Kita bahas satu yang meliputi perairan, yaitu laut. Laut adalah perairan yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Jadi menurut definisinya, laut itu merupakan kumpulan air asin yang berada di dalam sebuah area cekungan yang amat besar. Bila dibandingkan dengan samudra, ukuran laut lebih kecil lagi. Jadi, laut itu lebih kecil dari samudra. Sedangkan samudra adalah kumpulan dari beberapa laut. Jadi nama-nama laut di Indonesia juga banyak disesuaikan dengan nama tempat atau daerah yang ada di sekitarnya. Contohnya apa? Laut Jawa terdapat di Jawa, Laut Sulawesi terdapat di Sulawesi, dan Laut Banda. Jadi berdasarkan nama tempat. Itu yang meliputi dari perairan. Pertama laut. Yang kedua selat. Selat merupakan bagian dari laut. Kalau laut tadi itu dia batasi oleh pulau-pulau. Selat itu merupakan bagian dari laut. Selat begitu mudah ditemukan di Indonesia karena hampir setiap pulau di Indonesia dipisahkan oleh selat. Baik selat besar maupun yang kecil. Dengan kata lain, selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua pulau dan menghubungkan kedua pulau tersebut. Jadi selat itu adalah bagian dari laut. Yang ketiga, teluk. Teluk merupakan wilayah perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Di Indonesia ada begitu banyak teluk yang biasanya dimanfaatkan sebagai lokasi wisata, seperti Labuan Bajo, atau dijadikan tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan seperti di Teluk Jakarta. Yang keempat, danau. Danau adalah suatu daratan cekung yang digenangi oleh air yang sangat banyak. Air yang menggenangi danau tersebut berasal dari mana saja, mulai dari mata air, air tanah, air sungai, hingga air hujan. Danau-danau besar di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera, tempat kita tinggal, dan Danau Ranau di Sumatera Selatan, dan Danau Maniau di Papua, Danau Pania, dan Danau Paniai di Papua. Hanya sekedar demikian materi yang Ibu sampaikan untuk kelas 11 mengenai karakteristik wilayah Indonesia. Terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.